Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Namun, sekelompok orang asing tiba-tiba keluar dari wilayah mereka dan melecehkan warga negara mereka, dan metodenya sangat kejam. Hal semacam ini tidak bisa ditolerir oleh Departemen Keamanan Negara manapun. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa TMPD, dan bahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri, berharap dapat menangkap para gangster keluarga Sucipto sesegera mungkin, untuk menangkap mereka, dan pada saat yang sama menyelamatkan sedikit muka. Memikirkan hal ini, Tama mendesah pelan dan berkata, "Lupakan, kalian tunggu aku di Osaka. Aku akan ke sana sore ini." Devano buru-buru berkata, "Tuan, terlalu sulit untuk mengemudi. Jarak yang begitu jauh, dan masih turun salju di sini di Osaka. Jalan raya ditutup karena salju tebal. Anda mungkin tidak dapat melakukannya dalam 6 atau 7 jam. Tinggalkan mobil di Bandara Tokyo dan biarkan staf saya mengemudi sendiri. Anda terbang langsung dari Tokyo ke Osaka. Sampai jumpa di bandara, jadi waktunya akan lebih cepat." Tama bertanya kepadanya, "Aku tidak memiliki batasan untuk terbang dari Tokyo ke Osaka kan?" Devano lalu berkata, "Saat ini tidak ada batasan untuk terbang di dalam Jepang. Mereka tidak dapat mengontrol seluruh penerbangan domestik dan luar negeri sekaligus, tetapi harus diperketat secara bertahap." Tama berkata, "Baiklah, aku akan berangkat malam ini. Tidak ada penundaan. Aku akan berusaha tiba di Bandara Osaka pukul 7. Lalu kita akan bertemu dan lepas landas dari Bandara Osaka tepat waktu pukul 8. Devano buru-buru berkata, "Baiklah Tuan. Kalau begitu kita akan tiba di Bandara Osaka sebelum jam 7 untuk menunggumu." "Oke, sampai jumpa malam ini." Devano menutup telepon, dan Nanako buru-buru bertanya, "Tama, apa yang terjadi?" Tama lalu mengangguk, dan memberitahu Nanako tentang situasinya. Setelah mendengarnya, Nanako berkata, "Kalau begitu aku akan membantumu membeli tiketnya sekarang." Dengan mengatakan itu, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memeriksa informasi penerbangan. "Tama, ada penerbangan yang lepas landas pada jam 5.40 sore. Dibutuhkan 1 jam untuk sampai ke Osaka dan mendarat pada pukul 6.40. Apa kamu mau penerbangan ini?" Tama mengangguk, "Waktunya tepat, jadi pilih yang ini." Nanako berkata, "Tama, berikan aku nomor paspornya. Aku akan memesan tiketnya. Aku akan mengantarmu ke bandara sore hari." Tiket jarak pendeknya sendiri tidak mahal, jadi Tama tidak menolak, dan berkata kepada Nanako, "Terima kasih, Nanako." Nanako tersenyum penuh arti, "Tama, kamu tidak harus begitu sopan." Setelah itu, dia teringat sesuatu dan bertanya pada Tama, "Ngomong-ngomong, maukah kamu membawa beberapa hadiah untuk keluargamu ketika kamu kembali malam ini? Belanja di Tokyo masih sangat nyaman, biasanya sore hari akan lebih meriah. Kalau mau belanja aku akan menemanimu setelah selesai makan siang ya." Tama berpikir, dia harus memberikan beberapa hadiah untuk istrinya setelah dia pergi berhari-hari, dan ibu mertuanya, Rika, juga berharap dia akan mendapatkan sesuatu untuknya. Jadi dia meluangkan waktu untuk keluar dan berjalan-jalan sekitar. Jadi, dia berkata kepada Nanako, apa kamu benar-benar akan menemaniku untuk bermain bagus? Aku benar-benar tidak hafal dengan Tokyo." Nanako tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, aku akan menemani Tamaku ke Ginza pada sore hari." Setelah itu, dia memikirkan ayahnya Ito, dan bertanya kepada Tama, "Tama, aku ingin pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan makanan kepada ayahku pada siang hari. Apakah nyaman bagimu untuk ikut denganku?" Tama setuju tanpa berpikir, "Oke, ayo kita ke rumah sakit dulu, lalu pergi berbelanja." Usai sarapan,
Tama yang tak ada urusan diseret Nanako ke kamarnya. Seperti halnya di Kyoto, Nanako mengajak Tama duduk di atas tatami di dalam kamar, membakar sepiring dupa, dan menyiapkan secangkir matcha Jepang untuk Tama. Kemudian dia berkata kepadanya, "Tama, aku ingin melihat laporan keuangan dan informasi rinci dari industri keluarga, dan membiasakan diri dengan keseluruhan operasi keluarga secepat mungkin. Jika kamu merasa bosan, tolong beritahu aku ya." Tama bebas, jadi dia berkata dengan santai, "Aku tidak ada hubungannya, kamu sibuk, aku akan bermain-main dengan telepon sebentar." Tama tidak terlalu suka bermain-main dengan ponsel, dan tidak seperti anak muda saat ini, dia selalu memegang telepon. Alasan mengapa dia ingin melihat ponselnya adalah untuk mengecek berita di Tokyo untuk mengetahui apakah dia dapat menemukan informasi yang lebih berguna. Nanako membungkuk di depan lemari buku dan melihat data rahasia keluarga dengan penuh perhatian. Informasi di tangannya sangat rahasia, tapi dia tidak menghindar dari Tama di sampingnya. Tama membalik-balik beberapa berita lokal, dan satu berita membangkitkan minatnya. Kabar tersebut menyebutkan bahwa insiden kekerasan yang relatif serius telah terjadi di Tokyo. Sebagai organisasi kekerasan nomor 1 di Jepang, kelompok Yamaguchi mengeluarkan pesan kepada anggotanya di seluruh negeri, mengklaim menggunakan kekerasan untuk mengekang kekerasan dan menggunakan kekerasan untuk menjaga ketertiban umum di Tokyo. Kelompok Yamaguchi adalah kepala geng Jepang, dan merupakan salah satu dari 3 organisasi gangster terbesar di dunia dengan mafia Italia, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Mereka mengeluarkan pernyataan saat ini, meskipun mereka tidak menyebutkan siapapun, itu harus ditujukan pada keluarga Sucipto. Kali ini keluarga Sucipto bermain terlalu besar, dan menyinggung semua orang Jepang kulit hitam dan putih. Bahkan jika mereka bisa mundur sepenuhnya kali ini dan ingin datang ke Jepang untuk membangun di masa depan, mereka mungkin akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah Jepang dan organisasi non-pemerintah. Pada saat ini, di mansion Reza Family, kakek Tama, Mahe Renza, memanggil seluruh keluarga Renza ke pertemuan karena berita yang sama. Mahe hari ini terlihat sangat bahagia. Sambil membalik-balik berita dengan tablet, dia berkata kepada semua orang, kali ini keluarga Sucipto benar-benar kehilangannya dan hancur. Kerjasama tersebut belum dinegosiasikan. Cucu tertua dan cucu tertua hampir meninggal, dan sekarang seluruh Jepang tersinggung, dan saya khawatir akan sulit bagi keluarga Su untuk pergi ke Jepang untuk pembangunan di masa depan. Terima kasih ya sobat semua, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.